Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina, nomor 331 sampai dengan 333. Oh, sungguh karunia yang amat besar memiliki seorang pembimbing rohani. Orang dapat maju dalam keutamaan dengan lebih pesat. Ia dapat melihat kehendak Allah dengan lebih jelas, memenuhinya dengan lebih setia, dan dapat menempuh jalan yang aman dan bebas dari bahaya. Pembimbing rohani tahu bagaimana menghindari batu-batu yang dapat menghancurkan. Memang agak lambat Tuhan memberi rahmat ini kepadaku, tetapi aku sangat bersuka cita karenanya, sebab aku menyadari bagaimana Allah mencondongkan kehendaknya kepada keinginan-keinginan pembimbing rohaniku. Aku hanya akan menyebut satu kejadian di antara ribuan kejadian yang telah terjadi atas diriku. Seperti biasanya, pada suatu petang, aku mohon kepada Tuhan Yesus untuk memberiku butir-butir renungan untuk keesokan harinya. Aku menerima jawaban, renungkanlah Nabi Yunus dan perutusannya. Aku bersyukur kepada Tuhan, tetapi aku mulai berpikir dalam hatiku, betapa berbedanya topik itu dari topik-topik yang lain. Tetapi dengan segenap jiwaku, aku berusaha merenungkannya, dan aku mengenali diriku sendiri dalam pribadi sang nabi. Dalam arti bahwa seringkali aku juga berusaha mencari dalih terhadap Tuhan dengan mengatakan bahwa orang lain akan melaksanakan kehendak kudusnya dengan lebih baik daripada aku. Dan aku tidak memahami bahwa Allah dapat melakukan segala sesuatu, dan bahwa kemahakuasaannya akan lebih nyata kalau alatnya lebih sederhana. Allah menjelaskan hal ini kepadaku dengan cara sebagai berikut. Petang itu ada pengakuan dosa komunitas. Kepada pembimbing rohani jiwaku, aku membeberkan ketakutan yang mencekam aku karena misi yang aku terima. Dan untuk misi itu Allah menggunakan aku, alat yang sama sekali kurang memadai. Ketika mendengar hal itu, Bapak rohaniku menjawab bahwa mau atau tidak, kita harus melaksanakan kehendak Allah. Dan imam itu menunjukkan kepadaku Nabi Yunus sebagai contoh. Sesudah pengakuan, aku heran bagaimana Bapak pengakuan itu tahu bahwa Allah telah menyuruh aku bermeditasi mengenai Yunus. Padahal aku sendiri tidak memberitahukan kepadanya. Kemudian aku mendengar suara-suara ini. Apabila imam bertindak sebagai wakilku, ia tidak bertindak dari dirinya sendiri, tapi aku yang bertindak lewat dia. Harapannya adalah harapanku. Kini aku dapat melihat bagaimana Yesus membela wakil-wakilnya. Ia sendiri masuk ke dalam tindakan mereka. Kamis, ketika memulai ibadat jam kudus, aku memendamkan diriku dalam sakratul maut Yesus di Taman Zaitun. Maka aku mendengar suatu suara dalam jiwaku. Renungkanlah misteri inkarnasi. Dan tiba-tiba bayi Yesus tampak di hadapanku, bersinar-sinar, memancarkan keindahan. Ia memberitahukan kepadaku betapa Allah sangat berkenan akan kesederhanaan dalam suatu jiwa. Meskipun keagunganku melampaui segala pengertian, aku menyatukan diriku hanya dengan mereka yang kecil.
aku menuntut darimu semangat seorang anak. Kini aku melihat dengan jelas bagaimana Allah bertindak lewat Bapa pengakuan, dan betapa setianya Allah memegang janji-janjinya. Dia pekan yang lalu, Bapa pengakuanku menyuruh aku merenungkan sifat rohani seorang anak. Mula-mula sedikit sulit, tetapi Bapa pengakuanku tanpa memperdulikan kesulitan-kesulitanku menyuruh aku terus merenungkan sifat rohani seorang anak. Secara praktis, sifat seorang anak, katanya, nampak sebagai berikut. Seorang anak tidak mencemaskan masa lampau ataupun masa depan. Ia asik menggunakan waktu yang sekarang ada. Saya ingin menekankan agar ciri rohani seperti seorang anak ini ada dalam diri suster. Saya sangat menekankannya. Yesus, Engkau andalanku.